Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Faramodita Santoso, NPM 19410018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran tradisional yang saya buat berkaitan dengan materi teks eksposisi kelas 10 SMA semester 2. Yang pertama, saya mempunyai sebuah kotak yang berisikan beberapa soal yang berkaitan dengan materi teks eksposisi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Sistemnya yaitu nanti dalam suatu kelas akan dibentuk beberapa kelompok. Kelompok pertama membacakan atau mengambil salah satu soal, dibacakan kepada kelompok yang lainnya, dan nanti kelompok yang lainnya akan cepat-cepat menjawab seperti layaknya lomba cerdas cermat seperti itu. Kelompok yang menjawab pertanyaan teks eksposisi ini dengan banyak, yaitu dia menjadi pemenangnya atau mendapatkan poin yang terbanyak seperti itu. Kemudian karena ini adalah sebuah pembelajaran, tentunya anak-anak atau peserta didik akan membutuhkan sebuah jawaban yang benar itu seperti apa. Nah, di sini saya membuat suatu jawaban yang ada di sini. Jadi jawaban ini yaitu jawaban dari soal yang ada di sebuah kotak ini. Nah, yang pertama ini ada pengertian teks eksposisi. Jadi ketika nanti siswa atau peserta didik yang membacakan soalnya itu ternyata mendapatkan soal pengertian teks eksposisi, mereka bisa melihat jawabannya di sini. Jadi mereka akan mengetahui jawaban kelompok yang lain itu benar atau salah dari kunci jawaban yang saya sediakan. Seperti ini, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah ini paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat seperti ini. Kemudian ada juga struktur teks eksposisi. Jadi nanti ketika mendapatkan soal struktur teks eksposisi yang ada di sini, bisa melihat kunci jawabannya di sini, struktur teks eksposisi. Kemudian ada unsur kebahasaan eksposisi, dan nanti akan disajikan sebuah contoh paragraf, dan peserta didik diharapkan bisa menentukan mana saja yang termasuk dalam struktur teks eksposisi judul, struktur teks eksposisi argumentasi, dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Jadi nanti sistemnya adalah kelompok, misalnya ini kelompok pertama. Kelompok pertama mengambil salah satu soal, ya. Jadi di kelas itu terdapat 5 kelompok. Nah, di sini nanti ada kelompok pertama yang mengambil. Nah, di sini ada struktur teks eksposisi terdiri atas. Nah, dia membacakan soalnya kepada kelompok lain. Nah, kelompok lain itu berkewajiban untuk menjawab secara cepat. Jadi siapa yang memencet bel atau siapa yang mengacungkan jari terlebih dahulu, dia adalah kelompok yang berhak untuk menjawab dari pertanyaan yang dilontarkan kelompok pertama. Misalnya, struktur teks eksposisi terdiri atas yang mengacungkan jari atau memencet tombol itu adalah kelompok 2. Nah, kelompok 2 berarti harus menjawab struktur teks eksposisi terdiri dari judul. Judul yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Kemudian ada pernyataan umum atau tesis, yaitu memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Jadi posisi pro atau kontra, ya. Kemudian ada argumentasi atau alasan, yaitu memperkenalkan tesis secara garis besar dan jabarkan. Jadi menjabarkan dari tesis tersebut menjadi sebuah paragraf melalui penyajian contoh dan alasan. Dan yang terakhir yaitu ada penegasan ulang atau simpulan, yang yaitu pastinya adalah sebuah kesimpulan berdasarkan argumen yang disajikan. Sudah, kemudian ini soal ini disimpan karena sudah dibacakan. Kemudian lagi, misalnya kelompok 2 mengambil soal, dia mengambil soal dan membacakan kepada kelompok 1, 3, 4, dan 5. Membacakan soal, jelaskan pengertian teks eksposisi. Nah,
Maka dari itu, nanti harus cepat-cepat menjawab. Misalnya dari kelompok 5 yang mengacungkan jari tersebut. Nah, kelompok 5 harus menjawab seperti ini. Struktur teks eksposisi. Nah, ini ada jelaskan pengertian teks eksposisi ya soalnya, yaitu teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Maka dari itu ketika kelompok 5 menjawab seperti itu tandanya dia benar dalam melontarkan jawaban dan mendapatkan poin, seperti itu. Kemudian kelompok 3 mengambil salah satu soal dan membacakannya kepada kelompok 1, 2, 4, dan 5. Dia membacakan, sebutkan dan jelaskan unsur kebahasaan teks eksposisi. Sebutkan dan jelaskan unsur kebahasaan teks eksposisi. Maka dari itu, dari kelompok 1, 2, 4, dan 5, misalnya kelompok 1 yang mengacungkan jari tersebut, terlebih dahulu dia harus menjawab unsur kebahasaan teks eksposisi, yaitu yang pertama ada pronomina, kata ganti orang. Yang kedua nomina dan verba. Nomina yaitu kata benda dan verba yaitu kata kerja. Kemudian ada konjungsi yaitu kata hubung. Nah, ketika menjawab seperti itu tandanya kelompok 1 benar dalam menjawab pertanyaannya dan mendapatkan poin. Kemudian yang terakhir yaitu ada sebuah contoh teks yang nantinya akan peserta didik itu harus bisa menganalisis mana yang termasuk judul, argumentasi, tesis, dan lain-lain. Ya, seperti ini contohnya. Karena ini sudah habis, kita taruh. Contohnya yaitu nanti akan dibacakan sebuah paragraf. Manfaat bursa efek. Pada umumnya terdapat peranan besar atas pasar modal yang meliputi dua hal, yaitu yang pertama, menjadi tempat pertemuan untuk dapat memperoleh informasi mengenai keadaan pasar efek. Kedua, menjadi tempat pertemuan dan alat untuk dapat mengetahui seperti apa situasi pinjaman jangka panjang seperti obligasi dan saham. Dengan adanya peningkatan pada volume transaksi dan semakin banyaknya perusahaan yang aktif pada lantai bursa telah mengindikasikan bahwa akan semakin membaiknya perekonomian nasional, yang berarti bahwa keadilan ini bisa terjadi disebabkan perusahaan mempunyai kesempatan yang akhirnya akan dapat menggugah adanya peningkatan produksi. Semakin meningkatnya kemampuan beli masyarakat, berarti terdapat peningkatan produksi yang pada gilirannya akan dapat menciptakan sebuah lapangan kerja dan sekaligus terjadi pemerataan ekonomi kerakyatan serta dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini adalah sebuah konsekuensi logis dari sehatnya aktivitas ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Nah, ketika sudah dibacakan paragrafnya, kelompok yang lain harus menjawab. Misalnya kelompok 5 lagi itu mengacungkan jarinya terlebih dahulu dan mereka harus menjawab. Misalnya judulnya yaitu bagian manfaat bursa efek. Tesis atau argumentasi, tesis atau pernyataan umum itu pada paragraf pertama. Ya, jadi dibacakan seperti ini. Kemudian ada argumentasi paragraf kedua dan argumen dan simpulan yaitu pada paragraf terakhir atau paragraf ketiga. Jadi inilah media pembelajaran yang saya buat karena dalam kelas supaya mereka bisa lebih aktif dan bisa lebih tanggap dalam berpendapat, dalam menjawab, menggunakan trik permainan adalah salah satu trik yang bisa berhasil. Ya, seperti ini trik dari saya atau media pembelajaran yang saya buat, tentunya media pembelajaran tradisional. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga atas kesalahan dalam bertutur kata maupun bertingkah laku. Saya Nadila Faramodita Santoso pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.